Hi guys, I hope my face looks nice. Di video ini gue mau sharing tentang sidang skripsi yang tadi gue baru lakuin jam 10 pagi. Dan gue sidangnya online, BTW, karena gue request. Gue gak tahu sebenarnya mau mulai dari mana, tapi gue pikir ya udahlah gue mulai dari pengalaman gue tadi aja. Gimana prosesnya, terus gimana tahap-tahapnya, terus itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke gue, ya sampai gue dinyatakan lulus atau tidak lulusnya. Oke, jadi yang pertama gue mau ceritain dulu kenapa gue bisa sidang online, karena tadi beberapa banyak yang nanya kan. Nah itu sebenarnya request aja, lo disuruh kasih surat keberatan untuk mengerjakan sidang offline karena misalnya tidak diperizinkan oleh orang tua karena ini. Kalau kemarin gue bilang karena gue memang tidak diizinkan oleh orang tua karena gue tinggal sama nenek kakek yang cukup rentan gitu. Mereka punya khawatir yang berlebih dan itu gue jadiin alasan kenapa gue nggak bisa sidang offline dan diterima oleh tesis. Jadi ya udah. Oke, the second question that I got is about prosesnya, gimana proses skripsinya. Jadi gue itu tadi sidangnya mulai jam 10. Kalau kalian tadi lihat di Instagram gue pakai 2 laptop itu gak usah diikutin lah ya, nggak penting, nggak keguna juga karena nggak ada waktu juga ketika panelis nanya lo harus langsung jawab gitu. Jadi prosesnya itu tadi kayak gue udah standby di depan laptop, terus habis itu dospem gue ngechat gue siap-siap ya, kayak pihak tesisnya juga hubungin gue kayak Nisha, kamu udah di depan laptop belum, udah siap belum. Nah itu tuh lewat nomor biasa, nggak WhatsApp gitu. Udah dia telepon kan, suruh join. Di situ udah ada 3 orang, ada dospem, sidang ketua sidang, goblok, otak gue gak jalan. ahli. Terus habis itu si moderator itu memperkenalkan kita ke 3 orang ini kayak, jadi lo nggak usah memperkenalkan diri lo lagi pada saat presentasi kayak gitu. Terus habis itu si moderator juga ngenalin 3 orang ini ke kita. Dia mempersilahkan gue untuk berdoa. Dia nanya kayak, Nisha mau doa dulu gak? Ya udah gue doa. Sebentar gue kayak tadi nggak doa deh, gue baca Al-Fatihah udah keputer-puter gitu. Gue nggak panik, cuma kayak gue berdoa nih. Depan gue kan laptop ya. Gue ngeliat nih bertiga lagi ngeliatin gue, jadi kayak habis itu kayak udah sudah siap. Terus habis itu oke, kalau sudah siap saya berikan waktu 12 menit. Gue presentasiin, gue buka full screen si PPT-nya. Jadi di layar gue nggak lihat muka mereka, gue cuma lihat PPT-nya. Nah ini somehow buat gue tenang. Oh ya, untuk pembukaan nih, gue dapat beberapa pertanyaan juga. Gimana sih cara bukanya? Jadi tadi gue langsung kayak selamat pagi kepada seluruh panelis. Karena kalau lu sebutin nama panelis ini bakal takes time, jadi nggak usah skip. Langsung aja, selamat pagi atau selamat siang kepada seluruh panelis. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul ini. Kayak gitu. Nanti untuk PPT, kalau kalian bingung atau apa, nanti mungkin gue bisa bikin video selanjutnya. Nah sekarang abis gue presentasikan udah selesai, sekian, terima kasih. Di take over lagi sama panelis. Terus mereka kasih gue kesempatan untuk nafas, katanya nafas dulu. Terus habis itu salah satu panelisnya langsung kayak nanya ke gue, yaudah saya kasih pertanyaan ya, tapi karena baru mulai kasih yang dangkal dulu aja ya, gak usah yang dalam-dalam, kata dia gitu. Nah pertanyaannya nih, cari jawabannya dari sekarang, jadi lu gak mikir pas sidang. Well, it's the most asked question. Alasan kalian meneliti penelitian ini, alasan kalian memilih topik ini. Kalau gue, alasan kenapa memilih penelitian ini, itu gue kombinasiin antara fenomena yang sedang terjadi di masa sekarang, terus habis itu gue campur sama teori atau penelitian sebelumnya kayak gitu. Pokoknya kenapa alasannya itu pasti jawabannya itu ada di pra-research lo deh, kayak di latar belakang deh intinya jawabannya. Dan ya you better answer it academically, bukan kayak your personal reason karena lo suka sama ini. Lo harus kayak kasih tahu karena berdasarkan data ini jadi ini, makanya saya ingin tahu kalau ini kayak gitu. Setelah udah gue jawab pertanyaan pertama, dari situ kan kayak dia tanya gue jawab. Kalau nggak salah tuh panelis itu nanya 3 atau 4 pertanyaan gitu. Terus dia itu nggak beda jauh sama Sempro sih. Oh kalau sama si mem ini itu tadi gue masalahnya di bagian bab 2 di literatur review itu dia kasih gue suggestion 1 penelitian. Jadi kayak penelitian kamu ini cocok banget sama penelitian ini, kenapa kamu nggak ambil ini kayak gitu. Terus oh iya ya mem, saya belum menemukan sih mem penelitian
tuh yang saya sudah temukan tuh yang kayak gini-gini, kayak gitu. It's okay, jujur aja. Nah biasanya kalau tadi sih gue tiga-tiganya kayak mereka kasih tahu gue, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Terus pendapat kamu gimana? Atau kamu punya argumentasi? Coba argumentasi kamu gimana? Nah gue nggak ngerti sih yang tadi gue lakuin itu benar apa salah. Tapi yang gue lakuin tuh kayak gue konfirmasi dulu apa yang dia katakan. Kayak misalnya tuh gue PR, tapi gue penelitiannya lebih nyerempet ke psikologi karena gue bahas tentang konsep diri gitu kan. Iya, lebih nyerempet ke psikologi. Jadi tadi pertanyaannya, lalu sisi komunikasi kamu tuh di mana kayak gitu. Dia kasih tahu kayak harusnya kamu ngaitin ini sama ini kan, jadi keluarnya komunikasi kan. Apa yang dia nyatain tuh benar, makanya gue kayak oh iya benar juga ya mem ya. Gue nggak tahu sih, kan orang-orang banyak yang bilang kan kalau misalnya defense tuh ya lo harus defense, tapi kalau tadi tuh gue gak yang defense banget karena bener, tapi cara gue biar gak salah banget, gak bego banget gitu loh. Gue bilang, oh jadi maksud mem itu harusnya kayak gini. Oh iya ya mem, make sense juga sih kalau kayak gitu, lebih terlihat komunikasinya ya. Kalau kemarin itu saya cuma gini. Jadi saya pikir itu udah cukup gitu mem, kayak gitu. Gue agree dulu sama dia, terus gue kasih tahu alasan kenapa gue kemarin melakukan ini. Jadi kayak at least she knows that gue nggak ngelakuin ini tuh asal-asalan, tapi mungkin cuma berbeda pandangan atau ya gitu deh. Anjir detail banget tuh gue kasih tahu. Kalau lu masih nggak ada persiapan setelah gue kasih tahu ini, ya udah deh. Lanjut, selesai si panelis ini dikasih saran kayak harusnya kamu kayak gini. Terus oke mem, nanti saya akan pertimbangkan untuk dijadikan bahan revisi ya mem. Makasih mem atas masukannya, gue kayak gitu. Terus habis itu lanjut ke dospem. Nah jadi kalau sidang skripsi ini tuh tadi dospemnya itu kan dijadiin penalis, jadi dospemnya itu bakal nanyain hal-hal ke lo. Terus oh iya, kalau mikir cukup lama terus kalian ngerasa kalian butuh untuk buka skripsinya, it's okay. Kalian tuh bilang aja, mem saya izin buka skripsi sebentar ya mem. Tapi itu emang gak bisa lama-lama banget. Kalian kayak tahu diri juga, udah dikasih waktu buka tuh ya, at least kalian tahu tempatnya gak nyari-nyari. Karena tadi tuh gue buka-buka, tapi kayak depan gue 3 orang ini lagi ngeliatin gue gitu loh. Jadi kayak ya gak bisa, ujung-ujungnya gue cuma sok-sokan, terus habis itu nggak nemu. Tapi gue sok-sokan itu kayak bikin gue dapet waktu untuk berpikir dikit lah kayak gitu. Terus habis itu oh gini, ini tips penting banget. Ini dari gue sih, gue nggak tahu ini benar apa salah juga, tapi mungkin kalau kalian bingung bisa dipakai ini tipsnya. Jadi gue itu pakai teknik gini, kan dosen gue ini nanya nih, atau dosen yang lainnya ya, dia nanyakan pertanyaannya, gue gak tahu nih jawabannya, gue jawabannya masih ngawur. Jadi misalnya dia nanya A, gue harusnya jawab B, gue tapi malah jawabnya C. Nanti kalau dia udah kasih pertanyaan kedua, gue selalu kepikir jawaban untuk jawaban pertama setelah gue mendengar pertanyaan kedua gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya tadi udah spam gue nanya nih pertanyaan ini, terus habis itu gue jawabnya yang kayak masih kayak ragu, bingung, nggak menyelesaikan, nggak menjawab deh pertanyaannya. Pas dia kasih pertanyaan kedua, terus baru nih keinget pertanyaan pertama. Nah itu tuh lo jangan takut untuk balik lagi gitu. Kalau tadi gue bilang, gue jawab nih pertanyaan kedua dia, terus habis itu gue bilang, oh iya sir, kembali ke pertanyaan yang pertama, saya baru kepikiran juga kalau jawabannya itu gini. Jadi jangan kayak pertanyaan 1 sama pertanyaan 2 lu nggak tahu dua-duanya, habis itu kayak ya udah you let it go. Apalagi kalau lu udah di pertanyaan kedua terus lu keinget jawaban untuk pertanyaan 1 tapi lu nggak keluarin, maksudnya ya nggak apa-apa juga mungkin ya, tapi kalau gue tuh sayang aja udah ada di otak, jawabannya udah benar, terus gue nggak kasih tahu, nggak nunjukin ke mereka kalau gue tuh tahu. Iya, jadi itu yang gue lakuin ketika sernya ini nanya pertanyaan kedua, terus gue jawab ke pertanyaan kedua, terus gue bilang, oh iya sir, mengenai pertanyaan sir yang sebelumnya, saya baru terpikir nih sir kalau jawabannya itu gini. Terus nanti sernya juga kayak, oh iya, oh gitu, oke. Jadi at least they know that we know the answer, but tadi nggak kepikiran aja gitu. I hope you guys masih ngerti dan masih ngikutin sampai sini. Selanjutnya, sekarang waktunya sih ketua sidang ini nanya, ekspektasi gue dia yang bakal kayak langsung nyerang gue, karena pas itu dia pernah bilang kalau penelitian gue itu terlalu susah, terlalu sulit untuk anak S1. Penelitian gue itu terlalu S2. Dia udah warning gue pas itu. Tapi kayak ketika gue sidang, gue dapet sama dia dan dia ketua sidangnya, ya slow. Terus habis itu dia kayak kasih pendapatnya dia dulu, terus dia tanya pendapat gue apa, terus gue kayak kasih tahu ini sebenarnya kemarin saya tuh kayak gini sir.
Terus ya udah kata dia kayak, ya mungkin kamu bisa pertimbangin ini. Ya ujung-ujungnya kayak jujur, sempro gue sama sidang skripsi gue lebih susahan sempro gue. Terus habis itu udah selesai, terus gue kayak, mungkin tips-tips di akhir ini yang gue bisa kasih adalah yang pertama, gue nggak tahu sih ini tips benar atau salah, tapi it definitely helped me and I believe that it can help you too. Kuncinya itu, lo harus pede sama apa yang udah lo tulis. Lo harus yakin bahwa penelitian lo itu benar, karena kan penelitian lo itu kan perspektif lo, dan teori-teori yang di dalamnya itu kan bukan perkataan lo. Teori-teori yang lo catat di bab 2 itu kan perkataan orang-orang ahli itu. Jadi kayak lo itu nggak in charge dalam segala pernyataan teori, tapi lo cuma setuju dengan ahli ini mengatakan ini, ahli ini mengatakan ini, kayak gitu. Terus tips yang selanjutnya itu, lo tuh harus happy. Sumpah ini somehow help me today, karena pagi-pagi gue baru bangun, gue langsung kayak afirmasi diri gue kayak, today I'm gonna be a bachelor. Tadi gue ngomong kayak gitu ke diri gue sendiri bangun tidur. Terus habis itu gue sholat of course, terus tenangin diri aja, gue nggak mikirin hal-hal negatif sama sekali. Kayak ya udah, gue mau presentasi skripsi, udah that's it.